Ya, di sini kita akan membahas mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Nah, sebelumnya kita perlu tahu sih, apa sih pentingnya belajar notasi ilmiah dan angka penting? Nah, jadi misalkan kita tinjau bahwa jarak antara bumi dan matahari itu adalah 150 juta kilometer. Tapi kilometer itu bukan satuan SI. Jadi kita bisa ubah menjadi meter, yaitu 150 miliar meter. Nah, tapi kita menuliskan 150 miliar itu kan cukup malas ya, menulis nolnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menulis 0 sebanyak 10 kali di belakang angka 15 itu kan cukup menyusahkan. Tapi kebetulan ini ya kita nggak terlalu ribet ya menulis 150 miliar, karena kita bisa menyebut bahwa angka di sini itu ada 10 nol, itu kita bisa menyebut dengan sebutan 100 miliar. Nah, sekarang gimana kalau yang kasusnya seperti ini? Jarak antara proton dan elektron dalam suatu atom itu dia berjarak 0,000000000 ya, semoga nggak ada yang terlewat, 529 meter. Ini sebuah masalah ini nggak ada kata miliar atau apapun yang bisa mempermudah kita mengucapkan nol sebanyak ini gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu adalah suatu aturan penulisan angka yang digunakan untuk mempersingkat penulisan angka yang sangat kecil dan sangat besar. Jadi ya seperti inilah kita belajar fisika dan matematika itu penuh dengan penyederhanaan. Karena fisika itu kan dia adalah suatu konsep untuk mempermudah kita mempelajari alam. Jadi jangan sampai lah kalian belajar fisika itu malah mempersulit diri, karena fisika sendiri dibuat untuk mempermudah. Masa kita malah merasa sulit, kan ya aneh gitu. Jadi makanya belajar fisika itu harus sambil bersenang-senang gitu. Nah, jadi penulisan angka dalam notasi ilmiah itu biasanya ditulis seperti ini, yaitu D dikalikan 10 pangkat N. D itu apa? D itu dia adalah bilangan desimal yang bernilai dari 1 sampai 10. Dan N itu disebut sebagai pangkatnya. Untuk N positif menunjukkan berapa banyak koma digeser ke kiri. Untuk N negatif menunjukkan berapa banyak koma digeser ke kanan. Ini maksudnya gimana? Contoh, ada 150 miliar di sini. Nah, tapi ini nggak ada komanya nih, titik semua. Gimana? Ini 150 miliar kita bisa tambahkan koma di belakangnya. Kan nggak berarti apapun. Nah, untuk menuliskan 150 miliar dalam notasi ilmiah, maka angka D itu kan di sini kan, D kalikan 10 pangkat N. D-nya itu harus berkisar dari 1 sampai 10. Di sini yang nilai 1 sampai 10 itu adalah 1,5. Jadi D-nya harus 1,5. Nah, selanjutnya mencari N-nya. N-nya itu kita bisa geser ke kiri. Artinya N-nya nanti pasti positif. Ya, kita geser ke kiri sampai mendapatkan 1,5. Itu perlu berapa kali geseran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kita harus menggeser komanya sebanyak 11 kali ke kiri agar mendapatkan angka 1,5. Sehingga kita bisa menuliskan 150 miliar ini dalam notasi ilmiah, yaitu 1,5 kalikan 10 pangkat 11 positif karena kita menggesernya ke kiri. Nah, sekarang yang ini tadi. Ini ya seperti ini ya, 0,00. Males. Nah, ini kita gimana cara kita mendapatkan notasi ilmiahnya? Ya kita cari angka di sini di antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya tidak lain dia adalah 5,29. Nah, selanjutnya kita mencari N-nya. N-nya itu dia harus menggeser ke kanan karena kita ingin mendapatkan 5,29.
Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tapi ke kanan. Jadi kita dapatkan notasi ilmiahnya yaitu 5,29 kali 10 pangkat minus 11 meter gitu. Minus karena ke kanan. Nah, selain menggunakan notasi ilmiah untuk menyederhanakan penulisan angka 0, terkadang kita bisa menambahkan sebuah awalan dalam satuan. Jadi misalkan kita tahu bahwa kilometer gitu. Kilometer itu kan hasilnya 10 pangkat 3 meter kan, atau 1000 meter. Jadi kita tambahkan awalan di sini untuk menghilangkan angka 10 pangkat 3 ini. Ini sekali lagi ini juga untuk mempermudah gitu loh. Jadi di sini ada banyak sekali ya, ada iota itu 10 pangkat 24. Nah, biasanya ini untuk skala apa ya? Semesta, seisi semesta. Terus ada zeta 10 pangkat 21, hexa ada 10 pangkat 18, beta ada 10 pangkat 15. Nah, ini beta ini sudah mulai digunakan dalam superkomputer ya. Hard disk itu nggak ada ya kalau kita beli hard disk berapa beta gitu. Ini kalau dalam skala NASA gitu kan komputernya udah berisi petabyte gitu. Nah, kalau tera ini kita udah kenal di hard disk kita ya, berapa 1 tera, 2 tera. Giga juga, mega. Nah, kilo, hekto, deka. Nah, ini tanpa satuan ya. Misalkan kalau meter itu kan depannya nggak ada apa-apa. Terus ada desi, senti, mili, mikro itu 10 pangkat minus 6, mikro, kecil. Nano itu 10 pangkat 9. Kalau nano ini dia skalanya ya biasanya fiber optik gitu, nano. Terus ada pico ini skala atom. Femto ini skala inti atom, yaitu 10 pangkat minus 15. Ada lagi ato, septo, dan yokto gitu. Makin kecil, jadi semakin ke bawah itu semakin kecil. Ini awalannya itu ditulis dalam satuan singkatan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai angka penting. Sepenting apa sih angka itu? Kenapa maksud angka penting? Dan seberapa penting angka penting ini? Jadi angka penting ini cukup penting dipelajari, terutama buat kalian yang ingin bercita-cita misalkan menjadi seorang peneliti atau seorang periset atau ya engineer gitu kan. Nah, terutama ketika kita mengukur suatu benda, mengukur suatu besaran itu pasti kita memiliki sebuah deviasi atau ketidakpastian. Nah, untuk menentukan ketidakpastian dari pengukuran itu kita biasanya gunakan angka penting di sini. Nah, angka penting itu dia adalah nilai atau angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Itulah kenapa dari tadi aku bahasnya tentang pengukuran. Nah, namun tidak semua angka yang didapatkan dari hasil pengukuran adalah angka penting. Angka penting harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, semua angka bukan 0 itu angka penting. Jadi misalkan 1,289 meter itu yang merupakan hasil pengukuran itu terdapat 4 angka penting. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6,789 kg itu terdapat 9 angka penting karena nggak ada angka 0 di sini. Jadi semuanya itu termasuk angka penting. Dan syaratnya itu dia adalah hasil pengukuran. Dia hasil pengukuran dan tidak ada 0 di sini di angkanya, itu semuanya angka penting. Nah, selanjutnya angka 0 yang diapit angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalkan di sini 120,12, angka 0 di sini itu diapit 2 angka tidak 0, yaitu 2 dan 1 di sini. Jadi angka 0 di sini juga termasuk angka penting sehingga ada 5 angka penting. Kemudian 908, angka 0 di sini juga diapit oleh 2 angka yaitu 9 dan 8 sehingga juga termasuk angka penting sehingga terdapat 3 angka penting.
Angka 0 yang terletak paling kiri atau di depan angka bukan 0 pertama bukan angka penting. Jadi di sini angka yang terletak di depan angka bukan 0 pertama itu adalah 2, angka bukan 0 pertama. Nah, ini bukan angka penting. Jadi 0,021 itu hanya ada 2 angka penting. Di sini juga, di sini angka bukan 0 pertama itu dia adalah 2, hingga yang di depan ini itu bukan angka penting sehingga hanya menyisakan 4 angka penting saja. Kemudian angka 0 yang terletak paling kanan atau di belakang angka bukan 0 terakhir bukan angka penting, kecuali angka 0 yang diberi tanda khusus, biasanya digaris bawahi. Yang digaris bawahi itu dia termasuk angka penting. Jadi misalkan di sini 105.000, angka bukan 0 terakhirnya kan 5. Jadi ini bukan angka penting, jadi hanya ada 3 angka penting. Kemudian di sini 870.000, angka bukan 0 terakhirnya adalah 7. Tapi di sini 0 yang di nomor 3 di sini itu dia adalah di garis bawahi, sehingga dia juga termasuk angka penting, sehingga ada totalnya 3 angka penting. Nah, sekarang kita akan membahas operasi angka penting. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu adalah angka yang benar-benar didapatkan dari hasil pengukuran, sedangkan angka taksiran adalah angka yang didapatkan dari hasil penaksiran pengukuran. Misalnya karena alat ukur yang digunakan tidak bisa mengukur lebih teliti. Apabila 2 angka penting dijumlah atau dikurang, maka hasil dari penjumlahan atau pengurangan harus memiliki angka taksiran dengan desimal paling kecil. Nah, tapi gimana cara kita tahu bahwa itu angka pasti dan angka taksiran? Nah, tapi biasanya ada sebuah cara penulisan bahwa angka taksiran itu ditulis dalam huruf tebal. Apabila angka taksiran tidak ditulis dalam huruf tebal, maka angka terakhir adalah angka taksiran. Jadi terkadang orang yang mencatat sebuah hasil pengukuran itu lupa kalau dia nggak menulis dengan huruf tebal. Jadi kita bisa menganggap bahwa angka terakhir yang tidak ditulis dalam huruf tebal itu dia adalah angka taksiran. Nah, sekarang kita misalkan 5,1 satunya ini tebal ditambah 2,133 tiganya ini tebal. Hasilnya itu adalah 7,233. Nah, 3 yang di belakang ini dia adalah miliknya yang di sini 2,133 karena dia angka taksirannya di desimal nomor 3 setelah koma. Di nomor 3 setelah koma, dan yang ini dia nomor 1 di setelah koma kan dia miliknya 5,1. Nah, karena angka taksiran yang memiliki desimal paling sedikit itu dia adalah 5,1, maka hasil penjumlahannya harus dibulatkan hingga memiliki 1 desimal saja, yaitu menjadi 7,2. Ini dibulatkan ke bawah menjadi 7,23, 7,3 dibulatkan ke bawah menjadi 7,2. Nah, sekarang 1,244 ini tebal ditambah 0,2568 ini tebal. Jadi di sini angka taksirannya ada di desimal nomor 3, yang di sini angka taksirannya di desimal nomor 4. Sehingga hasilnya itu adalah 1,5008. Karena angka taksiran yang paling sedikit itu dia memiliki 3 desimal, maka desimal keempat harus dibulatkan. Jadi yang di sini harus dibulatkan ke sini, jadi menjadi 1 kan, sehingga akan didapatkan nilai 1,501 gitu. Jadi kalau aturan penjumlahan atau pengurangan itu sama saja ya, jadi dia harus dibulatkan hingga memiliki nilai taksiran yang paling sedikit. Nah, perkalian dan pembagian 2 angka penting harus memenuhi syarat bahwa hasil perkalian 2 angka penting harus memiliki angka penting yang paling sedikit.
jadi nggak ada taksiran dan angka pasti, tapi di sini kita meninjau angka pentingnya yang paling sedikit. Misalnya 101 kali 2 itu kan 202, tapi angka penting paling sedikit itu dia adalah 2 yang memiliki satu angka penting, maka hasil perkaliannya harus memiliki satu angka penting karena yang paling sedikit, sehingga harus dibulatkan. 101 kali 2 itu 200, 2 jadi dibulatkan menjadi 200. Karena 200 ini dia hanya memiliki satu angka penting. 0 di belakang angka 2 ini kan bukan angka penting. Kemudian 5,4 dikali 2,34 itu kan hasilnya 12,636. Karena angka penting paling sedikit itu dia adalah 5,4 yang memiliki dua angka penting, maka hasil perkaliannya harus memiliki dua angka penting. Hingga ini harus dibulatkan. Ini 12,636. 6-nya dibulatkan ini menjadi 4. 4 dibulatkan ini tetap 6. 6 dibulatkan menjadi 13. Jadi hasilnya 13 gitu.